Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, siswa-siswi Madrasah Tsanawiyah Terpadu Alam Jamur yang Ibu sayangi dan Ibu banggakan. Pada hari ini, Ibu ingin menyampaikan materi pembelajaran jarak jauh yang berjudul Sejarah Perkembangan Madrasah di Indonesia. Mari kita awali pembelajaran kali ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kata madrasah terambil dari akar kata darasa yadrusu darsan yang artinya belajar. Kata madrasah sebagai isi makan menunjukkan arti tempat belajar. Padanan kata madrasah dalam bahasa Indonesia adalah sekolah. Dari makna Arab di atas, madrasah menunjukkan pengertian tempat belajar. Secara umum, tidak menunjukkan suatu tempat tertentu dan bisa dilaksanakan di mana saja, di rumah, di musola, di masjid, atau tempat lain sesuai situasi dan kondisi. Tempat-tempat tersebut dalam sejarah lembaga-lembaga pendidikan Islam memegang peranan sebagai tempat transformasi ilmu bagi umat Islam. Dalam perkembangan selanjutnya, secara teknis, kata madrasah dikonotasikan secara sempit, yakni suatu gedung atau bangunan tertentu yang dilengkapi fasilitas sarana prasarana pendidikan untuk menunjang proses belajar ilmu agama, bahkan juga ilmu umum. Di masa kolonial, pendidikan Islam hanya terbatas pada pesantren dan masih bersifat tradisional. Kemudian, pada tahun 1909, madrasah pertama di Indonesia yaitu Madrasah Ahmadiyah yang didirikan oleh Syekh Abdullah Ahmad di Kota Padang, Sumatera Barat. Kemudian disusul oleh Syekh Muhammad Tholib Umar yang mendirikan Madrasah School di Kota Batu Sangkar, Sumatera Barat. Setelah itu madrasah-madrasah lain pun tumbuh berdiri. Pada tahun 1912, Kiai Haji Ahmad Dahlan dan kawan-kawan mereka memulai membangun sistem lembaga pendidikan yang menggabungkan pendidikan Islam dan umum. Sejarah perkembangan madrasah di Indonesia. Madrasah pada masa penjajahan Belanda. Pada masa Belanda, politik pendidikan Belanda sendiri pada dasarnya bersifat menekan karena kekhawatiran timbulnya militansi kaum muslimin yang terpelajar. Salah satu kebijakan pemerintah Belanda dalam mewakili pendidikan Islam adalah penerbitan ordonasi guru. Kebijakan ini mewajibkan guru-guru agama memiliki surat izin dari pemerintah. Akibatnya, tidak setiap orang meskipun ahli ilmu agama bisa mengajar di lembaga-lembaga pendidikan resmi. Sedangkan madrasah pada zaman penjajahan Jepang, kondisi yang kurang menguntungkan masih berlanjut pada masa penjajahan Jepang. Walaupun di sisi lain, Jepang lebih memberikan kebebasan dibandingkan Belanda. Hal ini karena kebijakan pendidikan pemerintah penjajah Jepang lebih berorientasi pada penguatan kekuasaannya di Indonesia. Bahkan untuk menggait dukungan umat Islam, Jepang menawarkan bantuan dana bagi sekolah dan madrasah. Meski demikian, pemerintah Jepang tetap mewaspadai madrasah sebagai potensi perlawanan yang membahayakan penduduk Jepang di Indonesia. Madrasah pada masa Orde Lama. Perkembangan madrasah pada Orde Lama sangat terkait dengan peran Departemen Agama yang terdiri pada 3 Januari 1949. Lembaga ini yang dulu secara intensif memperjuangkan apresiasi umat Islam dalam pendidikan. Madrasah pada masa Orde Baru hingga saat ini. Pada masa awal pemerintahan Orde Baru, kebijakan madrasah masih merupakan kelanjutan dari kebijakan Orde Lama. Namun, pada akhir 70-an, pemerintah Orde Baru mulai memikirkan kemungkinan integrasi madrasah ke dalam sistem pendidikan nasional. Sehingga, pada masa sekarang, madrasah sudah menjadi bagian dari sistem pendidikan nasional, walaupun posisi madrasah masih kurang mendapat perhatian baik dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Madrasah Tsanawiyah Terpadu Alam Jamur yang didirikan pada Juli 2016 yang bertempat di Jalan Tukat Batanghari 4C, nomor 5 Banjar Denpasar Selatan, yang dikepalai
oleh Ustadz Dika Frandika mempunyai program tahfidzul Quran 3 juz dari juz 28, 29, dan 30. Visi misi madrasah. Visi madrasah menjadi lulusan penghafal Al-Quran dan mengamalkannya dalam kehidupan bermasyarakat. Unggul dalam nilai UN, UM, dan US. Berprestasi dalam bidang keolahragaan dan seni, menyempurnakan ibadah wajib dengan ibadah sunnah, terciptanya rasa kekeluargaan dan persaudaraan di lingkungan sekolah. Misi madrasah: membiasakan ibadah sholat fardu tepat waktu, mewujudkan generasi yang berwawasan luas, baik pengetahuan umum maupun religius, menumbuhkan perilaku terpuji, dan menjadi teladan di lingkungan madrasah, menaati tata tertib yang berlaku di madrasah, membimbing dan mengembangkan minat serta bakat peserta didik melalui kegiatan ekstrakurikuler secara optimal, memotivasi peserta didik untuk menjadi generasi berprestasi baik dalam bidang sains, agama, seni budaya, maupun bahasa asing. Prestasi yang telah dicapai oleh Madrasah Tsanawiyah Terpadu Alam Jamur yakni juara 2 bulu tangkis, juara 2 catur, dan harapan 1 juara futsal. Demikian penjelasan Ibu hari ini. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf.